Pasal ini akan menjelaskan tentang apa? Tentang sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Disebutkan bahwa wa kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun ilal mani. Setiap sesuatu yang cair yang keluar dari dua jalan tersebut, yakni kubul dan dubur, itu hukumnya najis kecuali mani. Ingat, clue-nya itu yang pertama, sesuatu yang cair yang keluar. Artinya yang tidak cair maka ya tidak najis. Tapi keluarnya ketika keluar najis, ya kan? Maksudnya kalau ketika ada lendir-lendirnya najis. Nanti kalau disucikan bisa jadi suci. Contohnya apa? Batu. Terus apa lagi? Biji. Kamu makan semangka, ya kan? Keluar bijinya. Ya. Nah, bijinya ini najis atau najis? Pertama najis, tapi kalau seandainya kamu sucikan, kemudian kamu tanam gitu ya, itu suci karena disucikan karena sudah dibasuh dengan air. Tapi kalau yang sesuatu yang cair itu semuanya najis. Contoh sesuatu yang cair termasuk adalah eekmu. Ya, kotoran ketika kamu buang air besar. Terus apa lagi? Pipismu. Terus apa lagi ya? Sesuatu yang keluar dari situ. Ya. Nah, tapi mani tidak. Mani itu tidak najis. Karena suatu ketika Nabi Muhammad pernah mengerik itu ya ngerik sarung beliau yang ada maninya. Itu dikerik oleh beliau dan tidak dicuci. Artinya mani itu suci. Tapi kemarin ada 3 jenis cairan yang keluar dari situ kan. Madi, wadi, dan mani. Nah, keduanya yakni madi, wadi itu najis. Meskipun nggak nikmat keluarnya. Ya. Nah, mani kemarin keluarnya nikmat, terus kemudian dari rangsangan atau ereksi. Ini mani tidak najis. Di sini disebutkan wa ghaslul jamil abwali wal aurati wajibun. Manakala ada seseorang yang pipis, manakala ada orang yang berak ataupun ada najis, itu wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Kemarin saya sudah contohkan. Hilangkan ainiyahnya dulu, baru kemudian hukmiyahnya. Caranya gimana? Ya, contohnya ini ainiyahnya ini. Ya. Ainiyahnya ini. Lihat sudah. Ini diambil dulu, ya kan? Ini andai kata saya punya kain, diambil dulu. Ya kan? Diambil, dibuang. Terus setelah itu dibersihkan kalau ada sisa-sisanya. Baru nggak ada sisanya kamu lihat, kamu siram pakai air. Setelah kamu siram pakai air, ya kalau kamu biarkan saja nggak apa-apa, tapi basah di situ. Kamu kalau nggak pengen basah, kamu usap lagi pakai kain yang suci. Itu cara menghilangkan najis yang ainiyah hukmiyah. Tapi kalau hanya najis hukmiyah saja itu hanya disiram begitu aja. Kalau najisnya hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak ada sifatnya. Apa sifatnya? Bau, rasa, warna. Kalau sudah tidak ada itu, baru disiram pakai air begitu saja. Nah, dalam kaitan ini, menghilangkan najis pipis orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana? Ya sama, hilangkan dulu pipisnya. Baru kemudian jangan sampai netes-netes. Nah, kalau biar nggak netes-netes, bawa apa? Bawa ember. Nah, jadi setelah dihapuskan begini, kainnya itu letakkan ke ember. Nah, setelah tidak ada pipisnya, baru siram. Itu cara menghilangkan pipis. Nah, pipisnya siapa aja? Pipisnya lembu, ya kan? Pipisnya kucing dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan najis. Nah, ila bauli sobiyi. Kecuali pipisnya anak yang belum makan nasi atau belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Manakala anak ini pipis, itu tidak perlu
buang ainiyahnya, langsung aja dituangkan air. Nah itu katanya sudah suci, katanya kitab. Ilal bauli sobil lam yakul lit to'am. Fa'innahu yadharu birosil ma'i alaih. Jadi anak kecil yang belum makan apa-apa, itu cara menghilangkan pipisnya cukup disiramkan aja. Nggak usah diambil ainiyahnya. Paham ya? Nah tetapi itu syaratnya tadi belum makan apa-apa. Wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasir. Ini ada istilah ma'afu. Apa? Ma'afu. Ma'afu itu dimaafkan alias tidak masalah. Adakah najis yang dima'fu? Banyak. Di sini disebutkan la yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasir. Sesuatu yang najis tidak akan dima'fu kecuali najis itu sedikit. Contohnya apa? Contohnya ya, kamu punya jerawat. Kamu punya jerawat kebetulan di kening. Nah, pas sujud kebantaran jeduak begitu. Pecah dor. Ya. Akhirnya berdarah. Atau keluar nanah. Nah, najis enggak itu? Najis, tapi dima'fu. Kecuali keluar darahnya itu 1 tong. Paham? Nah, itu enggak dima'fu. Oke. Nah, termasuk juga yang dima'fu itu adalah manakala kamu di masjid terus kemudian ada laron. Ya enggak? Pada saat itu kamu masuk ke masjid dan susah untuk menghindari laron. Akhirnya kepijak. Pernah enggak? Nah, itu bisa dima'fu. Bisa dima'fu. Nah, tadi jerawat tadi kalau disengaja pun enggak dima'fu. Contohnya, enggak pecah. Ketika kamu jedutkan begitu enggak pecah. Terus kamu begini-begini, kan enak nih. Ya enggak? Orang yang punya jerawat katanya kalau ngambil-ngambilin jerat kesenangan itu. Ya, padahal itu yang menyebabkan banyak jerawat. Jadi kalau punya jerawat itu 1, potongi kuku yang panjang. Jadi kamu rajin motong kuku panjang. Yang kedua, ya kan, jangan megang-megang jerawatnya. Sebab apa? Itu akan menyebar. Karena apa? Dia semacam gudikmu. Gudikmu nek mbok pecah, nyebar nandi-nandi. Nah, selesai kan gitu kan? Bisa sekujur tubuh gudikan kabeh. Padahal asalnya tangan doang. Ya, yang gudikan siapa? Nggak ada sudah ya. Nggak perlu sedih-sedih gudikan, saya juga pernah gudikan karena wajib. Stempel pondok. Kalau nggak gudikan nggak pernah distempel, artinya nggak legal menjadi seorang santri. Nanti tanyakan mamamu Nela. Nela udah pernah gudikan? Belum? Nela belum? Oh, berarti gara-gara mamanya ini ya, tenaga medis ya. Ya wis, kami di pondok dulu gudikan semua. Gudikan semua. Abang saya malah ngeri banget. Abang sepupu saya yang dulu mondok dengan saya. Itu gudikan ngeri banget. Oke, itu. Jadi najis yang sedikit itu bisa dima'fu dengan catatan-catatan tadi. Jadi manakala kamu gini-gini kan jerawatmu terus kemudian keluar nanah atau darah. Nanah dan darah itu najis loh, ya. Maka kamu najis ketika disengaja. Begitu juga dengan apa? Nyamuk. Nyamuk itu kalau seandainya pecah sendiri di tanganmu, itu enggak najis darahnya. Tapi ingat loh, setelah kamu sholat itu harus dibersihkan. Seperti jerawat dan ini tadi, meskipun tadi sedikit. Paham ya? Jangan kemudian diabadikan. Ya, darah jerawatnya, nanah jerawatnya, dan juga nyamuk tadi. Nah itu setelah sholat, bersihkan. Jangan nggak dibersihkan. Nah disucikan maksudnya. Oke. Minad dami wal kaihi. Jadi ada darah yang sedikit, ada nanah yang sedikit, itu dima'fu. Malam nafasa lahu sa'ilatun. Idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Jadi kecuali hewan yang tidak punya darah. Ada nggak hewan yang tidak punya darah? Cecak punya darah nggak?
Dites nanti ya, dites ya. Kecoa? Hah? Kecoa? Dites ya. Hah? Dites itu lihatan. Terus apa? Laba-laba? Laba-laba punya darah nggak? Nah, hewan-hewan ini manakala jatuh di sebuah bejana atau wadah, terus kemudian wadah itu kok kurang dari 2 kolah, maka tidak najis. Tapi beda kalau seandainya yang jatuh adalah tikus. Tikus kan punya darah. Ya dicoba nanti kalau nggak percaya. Tikus punya darah nggak? Itu kok jatuh ke wadah yang isinya air kurang dari 2 kolah, maka najis. Nah, kenapa tadi hewan-hewan yang tidak punya darah ketika jatuh di bejana tidak najis? Karena dimakfu. Paham ya? Contoh kecil, nanti kamu masak untuk lebaran. Masaknya banyak enggak? Banyak, karena nanti menyiapkan untuk keluarga yang datang. Contohnya opor ayam gitu ya. Nah, kok kemudian kejatuhan cecak? Bagaimana itu? Hah? Buang atau tetap dimakan? Oh, rugi nanti kamu. Kayaknya cecak itu nggak ada darahnya. Paham ya? Nah, kecuali tikus. Masuk tikus di situ buangan. Ya kan? Karena najis. Oke. Bahkan gini kawan-kawan. Andai kata minumanmu tercelup atau termasuki lalat. Ngerti lalat kamu? Ini yang terbang ini. Hah? Lalat ngerti? Masuk ngelalat nggak ngerti. Apa sih bahasanya lalat itu? Oh iya, laler ya. Laler. Masuk ke dalam minummu. Itu wajib dimasukkan atau hendaknya dimasukkan. Dicelupkan sekalian. Nah, kenapa? Kata Nabi, satu di antara 2 dari sayapnya itu mengandung penetral racun yang dibawanya, baik dari kaki ataupun dari sayap selanjutnya, sayap yang lainnya. Makanya harus dicelupkan. Loh jijik, loh gimana jijik? Dan kalau nggak jijik ya buang aja minumanmu. Ya. Nah ini kalau andai kata diminum gitu loh. Celupkan sekalian. Nah kok jorok? Ya nggak jorok. Andai kata diminum. Kalau nggak diminum, dibuang ya. Nggak usah dicelupkan, nanti kasihan lalatnya mati. Ya. Tuh. Lalat itu termasuk juga hewan yang tidak ada darahnya. Oke. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalb wal khinzir. Ini Syafi'iyah. Ya. Semua hewan itu semuanya apa? Suci kecuali anjing dan babi. Ingat suci, bukan haram. Apa bedanya? Kalau suci ya, itu tubuhnya itu boleh dipegang. Kalau dia berkeringat tidak najis, kalau kita dijilati tidak najis. Paham? Nah, kalau anjing dan babi dipegang itu najis. Dipegang najis. Nah, itu bedanya. Apa bedanya dengan haram? Haram itu kalau dimakan. Kalau hewan yang haram bukan hanya babi dan anjing. Termasuk juga adalah harimau, terus udanil yang ada taringnya itu, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya anjing dan babi kalau itu adalah sesuatu yang haram. Tapi ini najis. Dipegang itu atau kena liurnya kita harus menghilangkannya dengan 3 kali basuhan. Yang salah satu basuhannya adalah menggunakan air. Jadi kita basuh tuh 1, ya kan? Kita kosok-kosok, ini air nih. Nah nanti tanahnya kapan? Tanahnya itu terserah. Pokok
Bisa di awal, bisa jangan di akhir. Nah, di akhir coba bayangkan, kamu siram air 7 kali, kemudian kasih tanah. Bagaimana? Kotor nggak? Yo, jangan di akhir. Bisa di awal, bisa di tengah. Paham? Tuh. Menghilangkan najis mukholado. Najis mukholado. Nah, begitu juga bejana atau wadah yang dijilati oleh anjing. Itu caranya begitu juga, cara mensucikannya. Ya, 7 kali basuhan. Wa ma tawaladu minhuma aw min ahadihima. Manakala ada hewan yang lahir dari salah satunya atau keduanya, itu juga najis. Contoh andai kata anjing kawin dengan kambing. Ketawa, mungkin nggak itu? Karena anjing atau kambingnya sableng gitu. Ya. Hewan tadi atau anjing yang dilahirkan dari salah satu keturunan anjing dan babi itu najis tetap. Najis dan haram. Meskipun tadi dilahirkan dari rahimnya si kambing. Nah, tapi kamu tahu nanti kan gini toh. Ada genetik yang tidak bisa sama. Contohnya anjing dengan ayam. Ketika ayam disetubui oleh anjing, hamil nggak? Nggak hamil. Kenapa? Beda genetik. Beda jenis hewannya, ya kan? Unggas dan mamalia, kan gitu kan? Nah, kemudian ya itu tidak mungkin terjadi peranakan. Tapi kalau anjing dengan kambing mungkin nggak? Kemungkinan. Tapi kambing dan anjing pun itu punya sopan santun. Nggak mau mereka kalau nggak ngawini sama jenisnya. Karena jarang kan? Pernah kamu temukan? Hah? Enggak. Jarang. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu ya, kambing, lembu pun dia santap. Menjijikkan enggak? Nah, iyo. Itu kenapa enggak nikah aja gitu? Kenapa enggak nikah aja? Nikah dengan perempuan. Kok malah kambing yang dipelihara atau sapi yang dipelihara itu dicima. Oke. Wal maitatu kuluhan najisatun ila samak wal jarot wal adami. Setiap bangkai itu hukumnya najis. Artinya ketika kamu pegang, itu kamu harus sucikan tangan kamu. Tapi tidak sebagaimana najisnya mukholado tadi, najis anjing dan babi. Ini cukup satu sucian aja. Gitu. Hilangkan ainiannya, kemudian basuh gitu aja. Nah, di sini disebutkan setiap bangkai itu hukumnya najis kecuali bangkai walang, ikan, dan manusia. Jadi orang meninggal itu bukan najis. Ya. Sehingga kita ketika memegangnya terus tidak ada najis di tubuhnya, maka kemudian kita boleh langsung sholat. Kalau kita masih punya wudhu. Nah, ikan kemarin sesuatu yang halal termasuk adalah ikan dan walang ini kan. Ada 2 hewan yang halal ketika dia mati. Tanpa disembelih ya. Apa itu? Ikan dan walang. Terus kemudian ada 2 darah yang boleh dimakan. Yakni hati dan ampela. Kan gitu kan? Nah darah, kalau darahnya itu darah lembu bagaimana? Nggak boleh. Kan banyak ada yang memperjualbelikan darah yang semacam itu. Ya enggak? Nah, kalau darah semacam itu diumpankan lele, boleh. Tapi darah kalau seandainya dikempalkan semacam itu terus kemudian digoreng, itu enggak boleh. Itu hati-hati kawan-kawan, nanti seperti hati itu. Makanya saya enggak doyan makan daging. Saya enggak doyan makan daging. Daging ayam, daging apa, dan lain sebagainya enggak doyan. Kalau ikan doyan. Wa yuhsalu min sairil najasati marratan wahidatan ta'ti alaih. Manakala kita ngerti najis,
najis tersebut kita hilangkan dengan cara membasuhnya 1 kali saja. Jika najisnya itu najis hukmiyah. Dan najis ainiyah, caranya tadi sudah saya kasih tahu metodologi cara menghilangkan najis. Wasulusu afdolu, membasuh apa? Najis yang sudah najis hukmiyah 3 kali itu lebih utama dibanding 1 kali. Tadi kan menghilangkan najis cukup 1 kali, betul nggak? Ya nggak? Nah ini andai kata Anda siramkan 3 kali, nggak masalah. Dan hukumnya adalah afdol. Afdol itu utama. Wa idza takhallalatil khamru binafsiha tahurat. Kalau seandainya ada homer itu juga najis. Paham? Jadi ada homer kok kemudian kamu pegang dan kemudian kamu langsung sholat, kamu nggak sah sholatnya. Atau homer itu nyiprat ke baju, maka juga tidak sah sholatnya. Atau nyiprat ke tempat sholatmu, itu juga tidak sah sholatnya. Karena hukum dari homer itu najis. Nah ini disebutkan kecuali homer itu sudah jadi cuka. Nah ingat, homer yang bisa jadi cuka itu apa? Perasan anggur, murni, tanpa alkohol. Jadi kalau sudah dikasih alkohol, walaupun dia jadi cuka, apa bisa jadi cuka kan gitu. Jadi perasan anggur yang kemudian jadi homer, kok berubah lagi jadi cuka, itu suci. Jadi nanti Anda klasifikasi, ada sesuatu yang najis bisa jadi suci. Contohnya apa? Homer yang menjadi cuka. Ya, najis menjadi suci. Terus wa intakhalalat bitarhi syai'in fiha lam tadhur. Tadi kaidahnya manakala homer tersebut bisa jadi cuka dengan sendirinya itu suci. Tapi kalau dengan sesuatu yang dimasukkan yang lain kemudian jadi cuka itu tidak suci. Paham ya? Jelas ya? Homer yang jadi cuka dengan sendirinya suci hukumnya. Kalau homer yang jadi cuka karena ada campuran sesuatu tidak suci. Faslun. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Ada 3 darah yang keluar dari farji. Istilah farji adalah terkhusus untuk alat kelaminnya perempuan. Kalau dzakar terkhusus untuk alat kelaminnya laki-laki. Nah, sehingga yang kita bahas ini adalah darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan. Ada 3 macam. Yang pertama adalah damul haidi, darah haid. Wan nifasi, darah nifas. Wa istihadoti, dan darah istihadoh. Loh, kok nggak ada darah wiladah? Kemarin saya sudah jelaskan. Darah wiladah itu hampir tidak bisa dideteksi karena itu lahir atau keluar bersamaan dengan apa? Bayi. Sehingga sudah nggak usah dipikirkan langsung karena memang bersambung dengan darah istihadoh. Artinya apa? Ketika kamu keluar darah wiladah, kamu nggak usah mandi. Kenapa? Nanti ada darah istihadoh. Ya enggak? Yang keduanya andai kata itu dipisahkan, maka mandinya 2 kali. Ya enggak? Sudah enggak usah dibahas, satu saja. Karena apa? Duanya darah-darah yang wajib mandi, tapi kan duanya bersambung. Tidak ada pemisah. Nah kecuali setelah melahirkan tidak ada darah yang keluar, maka darah tersebut adalah darah wiladah. Nah setelah melahirkan ya langsung mandi bisa. Apa ada semacam itu? Mungkin ada. Mungkin ada, tetapi ya rata-rata ada darah nifasnya. Paham ya? Nah, tuh. Nah, dalam kaidah itu idza istama'a amroni min jinsil wahid dakhala ahadihima ilal akhar. Manakala ada 2 perkara yang satu jenis dan tidak dapat dipisahkan salah satunya, maka masuklah salah satunya ke dalam salah satu yang lain. Contoh nih, kamu puasa
puasanya puasa kodok Ramadan. Nah, kamu puasanya di hari Senin. Maka pada saat itu malam hari kamu niat untuk puasa kodok Ramadan. Nanti siang harinya kamu niat puasa Senin Kamis juga. Jadi 2 puasa. Boleh tidak? Boleh. Itu pakai kaidah tadi. Idza ijtama'ah amroni min jinsil wahid dakhala ahadihima ilal akhar. Yang lain contohnya apa? Kamu junub, junub mimpi basah. Janji? Pernah mimpi basah, Ji? Oke, kambing atau sapi? Mimpi basah. Mimpi basah subuh-subuh. Terus kamu mandi untuk kemudian menghilangkan hadas besar. Terus boleh nggak langsung setelah mandi itu sholat? Boleh, nggak usah wudhu lagi. Karena apa? Karena sudah terinclude, terakomodasi wudhumu dengan mandi. Sama halnya dengan mbak-mbak. Ya, ketika haid itu mandi, setelah itu mau sholat nggak usah wudhu lagi. Idza ijtama'ah amroni min jinsil wahid dakhala ahadihima ilal akhar. Tuh. Terus fal haidu di sini disebutkan, diterangkan apa itu haid. Wal kharij min farjil mar'ati ala sabili sihati min khairi sababil wiladati. Darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya atau alat kelaminnya perempuan, yang mana perempuan tersebut dalam keadaan sehat. Itu darah apa? Darah haid. Dan juga perempuan tersebut tidak bekas melahirkan. Itu darah haid. Jadi kamu sehat, keluar darah, gak sakit. Namanya darah haid. Tapi kan haid sakit. Sakit nggak? Ada yang sakit, ada nggak? Bukan itunya yang sakit, tapi perutnya kan? Nah, kalau mas-mas kan kalau sunat sakit itunya. Ya. Walau nuhu aswadun muhtadimun ladu aun. Nah, ladaun. Darah haid ini darahnya hitam. Merah ke hitaman. Pekat. Itu darah haid. Nah, beda kalau darah sakit. Darah sakit itu kalau andai kata mengalir dari sana darah segar, itu bukan darah haid. Paham? Darah haid itu kan bukan mancur kan? Nanti mas-mas mikirnya begitu. Keluar darah mancur kayak pipismu ngono. Enggak. Dia itu darahnya itu bergumpal-gumpal, ya Mbak ya? Pekat begitu. Jadi darahnya itu sudah tidak berupa darah mengalir. Itu wajar. Kenapa? Itu adalah manakala indikasi adanya haid, itu reproduksinya itu sehat. Artinya apa? Perempuan nanti kan bakalan jadi seorang ibu. Rahimnya itu ketika haid berarti sehat. Paham ya? Jadi jangan katakan, kenapa kamu nggak sekolah? Lagi sakit tuh. Sakit apa? Sakit haid. Mentang-mentang keluar darah sakit. Ya, itu tidak sakit. Tidak sakit. Ya. Nah, sama, andai kata ada orangnya itu nggak sakit itu. Nggak sakit. Ya warnanya apa? Tadi hitam. Ya. Kemudian nifasu. Wal kharij akibal wiladati. Nifas itu adalah darah yang keluar akibat daripada melahirkan. Wal istihadatu, darah istihadah wal kharij fi khairi ayamil haidi wa nifasi. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar dari perempuan bukan karena haid, bukan karena nifas. Apa yang bisa membedakan bukan karena haid, bukan karena nifas? Bukan di waktu. Jadi nanti kan kalau perempuan itu haid, ada istilah mu'tadah. Perempuan yang sudah punya waktu haid
dan waktunya itu ajek. Kemudian ada mutakhayyirah, perempuan yang baru haid yang belum punya waktu haid. Waktu haid itu berapa? Tadi 1 hari 1 malam, 6 hari 6 malam, ya 15 hari 15 malam. Itu waktu haid. Nah, ada nggak yang 1 hari 1 malam haidnya? Ada nggak? Mbak-mbak nggak ada. Tapi ini ada dan jarang ya. Ada nggak yang 15 hari 15 malam? Hah? Siapa? Ada. 15 hari 15 malam. Ada sisi positifnya nggak puasa nggak sholat. Sisi negatifnya bayar posone lagepen. Ya enggak? Itu yang pertama. Nanti kedua, kalau sudah punya suami, ya kan? Kalau sudah punya suami, suamimu persilahkanlah untuk poligami. Ya kan? Karena nunggunya lama. Ya, nunggunya lama itu. Tapi yang enggak begitu juga ya. Terus kemudian wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Haid itu paling banyak keluar darah haid 1 hari 1 malam. Walaupun nanti ada yang 1 tetes aja, 1 keluaran saja. Tapi dihitung 1 hari 1 malam nunggunya. Begitu juga nanti kalau ada orang haidnya hanya 4 hari 4 malam, nunggunya sampai 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Atau kalau sudah muqtada, ya 4 hari itu setelah 5 hari langsung selesai. Mandi, nggak apa-apa. Nah, kalau seandainya lebih dari 15 hari, bagaimana? Darahnya adalah darah istihadah. Terus kemudian wa aktsaru khamsatu asyara yauman. Paling banyaknya haid adalah 15 hari, 15 malam. Wa khalabuhu sittun aw sab'un. Dan kebanyakan perempuan haid itu 6 hari, 7 hari. Wa aqallu nifasi lahdotun. Sedikit-sedikitnya nifas itu sebentar, yakni keluar darah setelah melahirkan sedikit. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Sementara paling banyaknya nifas itu 60 hari. Setelah 60 hari sudah dipastikan itu darah istihadah. Kemudian wa khalabahu arbauna yauman. Rata-rata perempuan nifas hanya 40 hari. Wa qalu tuhri bainal hadatani khamsu asyara yauman wala hadda li aktarihi. Sementara paling sedikit-sedikitnya suci antara haid satu dengan haid yang lain itu 15 hari. Paling sedikit-sedikitnya. Ya. Ini jadi pertimbangan manakala kamu nanti sholat atau enggak itu. Jadi kalau seandainya paling sedikit-sedikitnya suci, itu berarti sebanyak-banyaknya haid. Ya enggak? Ya enggak? Haidnya 15 hari. Sucinya 15 hari. Ya enggak? Itu begitu. Nah paling sebanyak-banyaknya, ya tentu berapa hari? Al-hadda li aktsariha. Tidak ada batas untuk banyak-banyaknya suci. Karena ada orang, ada yang tidak haid. Ada orang yang tidak haid. Begitu. Andai kata dia haid terus kemudian nggak haid, itu ada semacam itu. Apalagi sudah menopause. Menopause itu sudah tidak bisa lagi rahimnya bereproduksi. Tidak bisa beranak lagi. Itu menopause. Coba tanya ibumu yang sudah tua ya. Umurnya 45 begitu. Tanya, masih haid atau enggak? Udah pernah tanya gitu enggak? Itu nanti nggak head, ya, karena sudah menopause nggak lagi bisa beranak. Wa aqallu zamani tahidu fil mar'atu tis'usinin. Perempuan yang head minimal itu umurnya adalah 9 tahun. Jadi kurang 9 tahun kok keluar darah bukan head. Oke. Wa aqallil hamili sittu ashhurin. Dan manakala perempuan itu hamil, paling minimal
melahirkan dari hamilnya itu 6 bulan. Ya. Di bawah 6 bulan anak belum bisa lahir. Ataupun lahir maka gugur. Nanti tanya sama Nela. Nanti kawan-kawan bawa ke rumahmu Nela. Sambil kasih makan, terus sambil tanya-tanya sama mamamu. Ya, tentang ini, tentang fikih itu. Nah, Nela juga bisa kan tanya-tanya kan. Mak, saya belajar fikih itu begini-begini. Betul nggak kalau seandainya ada orang melahirkan kok kurang dari 6 bulan melahirkan, anaknya nanti bagaimana? Nah itu tanya begitu, hidup atau enggak, terus kemudian mungkin enggak gitu. Nah kalau seandainya ada orang, nanti ini jadi batasan. Batasan untuk apa? Menetapkan anak itu adalah anak dari orang tersebut atau dari ayah anak tersebut atau enggak. Contoh begini nih, ada orang menikah, ya, setelah menikah sebelum 6 bulan, masih 4 bulan, kok istrinya melahirkan. Maka anak ini bagaimana? Kemungkinan besar anak ini adalah anak lahir di luar nikah. Nah, keren nggak? Karena apa? Batasan minimal orang hamil adalah 6. Kalau anak tadi yang hamil di luar nikah itu perempuan, walinya harus wali hakim. Kalau anak itu adalah anak laki-laki, tidak perlu wali. Kalau dipaksakan anak tersebut adalah bapaknya yang menjadi wali, maka nanti dia tidak sah nikahnya dan akan melaksanakan perzinahan karena tidak sah nikahnya. Kemudian dia melakukan hubungan intim. Ngeri nggak? Itu yang disebut dengan berzina sampai 7 turunan. Kalau salah-salah terus, paham nggak? Salah-salah terus, anaknya ini nanti ketika diwalikan dengan orang lain atau dengan bapaknya itu tidak sah justru. Ya, meskipun nanti ada Ibnu Qayyim. Pendapat itu ada ilhaq bin nasab. Tapi saya kira ilhaq bin nasab ini hanya ilhaq bin nasabil warisah, bukan ilhaq bin nasabil waliyah. Nanti berbeda itu. Nah, kalau warisan boleh diwariskan, paham? Jadi, anak di luar nikah boleh mewariskan ayah yang menghamili ibunya di luar nikah tersebut. Boleh. Karena secara genetik nyalur ke sana. Dan itu dapat dibuktikan melalui apa? Melalui medis. Tapi terkait tentang itu, aturan Islam tidak mengatakan itu. Untuk apa? Ini menghati-hatikan. Jadi nanti di masyarakat begitu. Gampang nggak mendeteksinya? Ada orang baru nikah, sebulan kok udah lahir. Loh, berarti anak lahir di luar nikah. Tuh. Anaknya nggak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Itu harus kamu tahu. Dan kamu harus sayang kepada anak itu. Paham ya? Jangan dibully. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yumajisani au yunasirani au yuhadiyani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci semua. Meski tadi prosesnya berbeda, ada yang sah, ada yang tidak sah. Tinggal bapaknya nanti kemana dia akan mengarahkan. Kalau bapak mamamu kan kamu udah tahu, kamu diarahkan ke pondok pesantren, itu bagus. Tapi ada yang kemudian malah justru kemudian diarahkan ke hal yang lain. Anaknya dijual jadi PSK itu banyak. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita dalam rezeki, jangan pernah melakukan hal tersebut. Di kota-kota besar banyak yang semacam itu. Bahkan di desa-desa juga ada. Alasannya apa? Nggak mampu menafkahi. Alhamdulillah. Makanya wajib untuk kamu menjadi orang kaya. Jangan jadi orang miskin. Caranya bagaimana? Bekerja keras. Belajar keras. Ya, jangan manja-manja. Dari pondok itu jangan manja-manja. Karena kamu harus sudah latihan. Ya,
menjadi orang yang tanpa bergantung kepada orang tua. Oke. Wa aktsaru arba'u sinin, dan paling banyak-banyaknya kehamilan sampai melahirkan itu 4 tahun. 4 tahun. Tapi nanti kalau di mamanya Naila nggak boleh. Ya. Karena kemarin Karah itu juga sama. Itu lebih dari hari kelahirannya hanya 10 hari atau 11 hari. 11 hari itu sudah lebih dari hari kelahirannya. Karena menurut mamanya Naila 41 minggu anak itu sudah harus keluar. Kalau nggak keluar nanti keracunan air ketuban. Tapi dalam Islam diakui bahwa ada yang juga hamil sampai 4 tahun. Kasihan nggak itu orang tua tuh? Hah? 9 bulan aja ibu mengandung itu senep kan gitu kan? Kayak helikopter ya kan? Tidur miring nggak bisa, melumah terus. Ya. Jadi 4 tahun kehamilan. Itu paling banyak. Tadi paling sedikit 6 bulan. Paling banyak kehamilan 4 tahun. Siapa itu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 2 tahun dalam kehamilan ibunya. Lahir beliau cerdasnya Masya Allah. Ya enggak? 9 tahun Imam Syafi'i lahir sudah hafal Quran. Kamu hafal apa? Hah? Hafal apa? Hah? Hafal jumlah uang. Ya. Ini 1000, ini 100 ya. Dikasih uang 100 mau, dikasih uang 1000 nggak mau. Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Umur 12 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta. Kitab hadis pertama yang dikarang oleh Imam Malik. Umur 18 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi seorang mujtahid madhab. Bukan hanya mufti, mujtahid madhab. Yang sudah punya formulasi, kaidah, cara bagaimana menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian diikuti banyak orang. Kita jadi apa? Saya ini umur sudah berapa tahun ini? 33 tahun. Nggak bisa ngapa-ngapain saya belum. Nah apalagi kamu, kan gitu kan? Kamu sudah punya buku belum? Kan gitu. Tuh, Imam Syafi'i itu 2 tahun. Dan cerdasnya Masya Allah. Cerdasnya Masya Allah. Nah kalau ingin cerdas, maka besok anakmu itu usahakan minumnya ASI murni dari kamu. Atau dari ibu yang lain dengan cara rodok. Nah, sehingga jangan kasih minum ASI yang kamu beli. Ya formula itu, jangan. Ya, nanti nggak keren, nggak cerdas. Nah, tetapi bukan hanya itu alasan Imam Syafi'i, bukan hanya sampai 2 tahun doang. Imam Syafi'i itu, bapak ibunya, itu sangat menjaga perkara haram. Saya sering cerita toh, ya enggak? Bagaimana ayah daripada Imam Syafi'i? Ayahnya Imam Syafi'i dulu adalah seorang santri juga. Seorang santri yang mencari ilmu beda dengan kamu. Kalau kamu nyari ilmu, sudah ada lembaga pendidikannya. Kalau kamu pun nyari ilmu, kamu diantarkan oleh orang tuamu dan kamu disangoni, dikasih biaya oleh orang tuamu untuk nyari ilmu. Ayahnya Imam Syafi'i enggak. Karena pada umumnya waktu itu orang cari ilmu itu berjalan cari guru. Mana yang kemudian guru yang bagus. Nah, satu ketika ayahnya Imam Syafi'i itu mencari ilmu. Terus kemudian jalan. Karena tidak punya apa-apa, beliau lapar dan haus. Akhirnya beliau beristirahat di sebuah tepi sungai sambil mengambil airnya. Setelah itu beliau raup-raup sambil minum, kemudian ada
satu biji kurma itu ngintir dari atas ke bawah sehingga ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah pada saat itu oleh ayahnya Imam Syafi'i diambil, dimakan. Nah setelah dimakan, ingat, loh ini kurmanya siapa? Kurmanya siapa? Ini pasti nggak enak di tubuh saya untuk belajar. Ini pasti susah membuat saya untuk kemudian konsentrasi. Akhirnya beliau cari halal. Mencari orang yang punya pohon kurma ini untuk minta maaf dan minta halalnya. Akhirnya beliau telusuri sungai itu. Padahal beliau sejatinya mau belajar. Ditelusuri, dicari mana yang sungai dekat kebun kurma. Nah, satu ketika beliau menemukan ada kebun kurma di sampingnya sungai yang memungkinkan ini jatuhnya kurma-kurma itu dari kebun ini. Nah, setelah itu, setelah menemukan semacam ini, dia cari pemiliknya. Pemiliknya ternyata nggak ada di kebun. Ditanya oleh orang yang punya kebun di sampingnya. Yang punya kebun ini siapa? Oh, ini Pak. Rumahnya di mana? Di sana. Nah, akhirnya dia cari lagi rumahnya. Sampai di rumahnya, kemudian sampai di rumahnya pemilik kebun ini, kemudian si pemilik kebun itu diketok pintunya. Kemudian ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apakah dia yang punya kebun itu? Nah, pada saat itu dijawab, iya, saya yang punya kebun itu. Terus kemudian yang punya kebun ini mengatakan, kenapa? Saya mohon maaf, Pak. Beribu-ribu maaf. Karena tadi kemarin, karena perjalanannya jauh sekali, sampai seminggu bahkan 2 minggu untuk menemukan orang ini. Kemarin itu saya itu berjalan kemudian mampir ke sebuah sungai. Saya cuci muka, minum di situ sambil istirahat, terus kemudian ada sebuah kurma yang intir, yang hanyut. Saya ambil, saya makan. Nah ini saya telisik-telisik, kebun kurma jenengan adalah kebun kurma yang berada di samping sungai. Saya minta halalnya, Pak. Kata si pemilik kebun itu mengatakan, enggak, saya enggak akan kasih halal kamu. Saya akan kasih halal kamu manakala ada syaratnya. Kemudian ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apa syarat itu? Hah? Iya. Kemudian ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apa syarat itu? Padahal mau belajar ini, seperti Mbak Wahab itu loh. Pingin-pinginnya belajar, kok kemudian terjadi semacam ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya milik kebun itu mengatakan, kamu harus nikahi anak saya. Itu syaratnya kalau kamu mau saya halalkan kurma yang kamu makan. Tapi ingat, anak saya itu buta. Anak saya itu nggak bisa ngomong. Anak saya itu kakinya lumpuh. Itu syaratnya kalau kamu mau halal memakan satu buah kurma tadi. Padahal satu kurma loh, harganya berapa? Sampai segitunya tuh. Nah itu di lain sisi beliau mau belajar, tapi di lain sisi ada informasi yang mau dinikahi itu adalah perempuan yang buta, perempuan yang tuli, perempuan yang bisu, perempuan yang tidak punya kaki, lumpuh. Tapi demi meminta halal, ayahnya Imam Syafi'i mengatakan, oke, nggak masalah, yang penting jenengan halalkan. Karena saya ingin cari ilmu agar badan saya enak. Agar saya semangat juga belajarnya. Ini makanya, kamu yang belum bayar SPP dan dibayar. Ya, Hero ini ayahnya Imam Syafi'i. Nah setelah itu bagaimana? Dipanggillah anak daripada tukang yang punya kebun ini. Dok, sini dok. Ada apa ya? Udah sini aja sini. Terus kemudian
anaknya keluar. Anaknya keluar tadi, kemudian jalan. Terus kemudian semakin dekat ayahnya Imam Syafi'i melihat punya mulut, punya mata yang sangat indah. Ya, ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya tadi atau pemilik kebun tadi. Katanya anaknya buta, anaknya tuli, ketika dipanggil kok langsung nyaur. Iya ya gitu. Berarti nggak tuli, nggak buta. Tetapi itu pada saat itu dikira bukan itu anaknya. Oh ini mungkin mbaknya. Tapi enggak, ternyata itu. Ayahnya Imam Syafi'i itu kaget. Loh Pak, katanya jenengan mau menikahkan anak jenengan yang buta, yang tuli, yang bisu, yang lumpuh. Ini kok bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Kemudian yang punya kebun itu mengatakan, anak saya itu buta karena tidak pernah melihat kemaksiatan. Anak saya itu bisu karena tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor dan sesuatu yang tidak layak. Dan tidak pernah memaki-maki orang tua. Coba. Kakinya itu lumpuh, saya katakan, karena anak saya tidak pernah berjalan di jalan kemaksiatan. Minum minuman keras, tidak pernah. Berjalan untuk maksiat, tidak pernah. Pada saat itu dinikahkan. Dinikahkan, setelah itu mencari ilmu lagi nih, ayahnya Imam Syafi'i. Kemudian balik lagi, kemudian sudah menetap, lantas kemudian lahirlah seorang Imam Syafi'i. Betapa hebatnya Imam Syafi'i. Tadi saya katakan umur 8 tahun atau 9 tahun sudah hafal Quran. Ini dari orang tua semacam ini gitu loh. Jadi kalau kamu besok ingin punya anak yang hebat, makanlah makanan yang halal. Ya, makan halal. Walaupun itu makannya pakai ikan asin, kangkung, ya, makanan halal. Nanti anaknya hebat kayak Imam Syafi'i. Tuh, ya saya katakan, saya ingatkan kamu. Ya, apa yang menjadi hak adami semuanya harus dibayar. Contohnya hutang kawanmu. Terus kamu punya hutang di pondok, bayar SPP, bayar semua. Nanti biar kamu jadi orang hebat, anakmu jadi orang hebat. Ya, itu kuncinya. Nah, ulama-ulama terdahulu juga sama tadi. Kemarin saya ceritakan ada Kiai Jamal. Kiai Jamal itu begitu. Menjaga betul terhadap makanan halal. Tidak memakan perkara haram. Gus Dur yang cerdasnya semacam itu, Gus Dur itu kamu tahu. Dia dikagumi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Pemikirannya dikagumi dunia. Ketika beliau meninggal, kamu lihat tanda-tanda orang yang hebat, yang dicintai oleh Allah, itu kalau meninggal itu bagaimana? Ketika beliau meninggal dari Surabaya, ngerti kamu Surabaya? Sampai ke Jombang, ngerti kamu Jombang kemarin? Jauh nggak? Naik bus itu sekitar 1,5 jam. Dari Sukolilo, bandara Surabaya itu, sampai ke Tebuireng. Itu jalan dipenuhi dengan orang-orang yang ingin menyaksikan ambulannya Gus Dur. Nah, apalagi di Tebuireng waktu itu, ribuan orang datang ke sana. Dan bukan hanya orang Islam saja, tetapi orang non-Muslim seperti Konghucu, Buddha, Hindu, Nasrani. Itu datang untuk memuliakan jasadnya Gus Dur yang akan dimakamkan. Nah, Gus Dur bagaimana? Berarti orang hebat. Bagaimana orang tuanya mendidik? Salah satunya adalah jangan pernah makan perkara haram. Ya. Dan sekarang pokoknya yang dulu-dulu dan ditobati. Ngambil sesuatu punyanya orang lain.
nggak bayar SPP, nggak bayar pondok, itu nggak usah dilakukan lah lagi. Harus konsisten, biar nanti jadi orang hebat. Termasuk juga bayar utang kawanmu, walaupun 500 perak, walaupun 100 perak. Itu nanti mengganjal. Kamu tenang untuk kemudian belajar. Nek belajar guyon naik, jawil-jawilan naik, ya nggak tenang. Otaknya kemana-mana. Badannya di sini tapi otaknya kemana-mana, nggak baik juga. Orang yang hebat itu adalah konsentrasinya penuh. Nggak jawil-jawilan, nggak pijet-pijetan. Ya, itu begitu. Apalagi ngaji tidur. Nah itu salah satu. Ya, salah satu dari tidak makan makanan yang halal. Tuh. Jadi tanya aja ya, sebabnya banyak banget. Bisa saja orang tua kita cari nafkah yang tidak halal. Berdagang tapi dagangnya nipu, menjadi pegawai tapi korupsi. Bisa saja semacam itu. Tapi bisa saja kitanya yang makan perkara haram. Contohnya apa? Ngambil punyanya orang. Ini harus di cross check semua. Oke. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyah. Ini harus diperhatikan, Mbak-mbak dan mas-mas. Karena sekali lagi kamu walaupun tidak haid, kamu tetap punya tanggung jawab untuk keluargamu besok. Betul nggak? Kamu akan menjadi seorang imam. Nek imam letaleto, lolak-lolok, pasti akan memasukkan keluarganya ke neraka. Jadi ini harus tahu, besok anakmu perempuan, istrimu perempuan. Kamu nggak ngerti, maka kamu celaka. Yang paling pertama kali dihisap adalah laki-laki, suami. Makanya suami itu memang wajib harus pintar. Ya, suami itu memang wajib harus pintar untuk mengatur keluarganya. Kamu besok jangan cari suami yang lolak-lolok. Ya, cari yang pintar. Men pun elek. Elek itu akan jadi ganteng manakala dia pintar. Ya enggak? Kita kenal Raul Ramos, suaminya Krisdayanti. Ganteng enggak? Oh, masih ganteng saya. Tapi karena dia pintar dan juga kaya, Krisdayanti yang cantik itu nyantel ke Raul Ramos dibanding Anang Hermansyah. Paham? Paham kamu? Nah, kamu kenal nggak Ari Kriting? Yang lucu itu. Istrinya cantik nggak? Hah? Istrinya cantik nggak? Cantik. Ari Kriting dengan saya, ganteng saya kan? Nah itu udah. Jadi kamu nak welek, goblok, aduh. Lengkap penderitaan bos. Harus pintar. Karena perempuan itu nanti, perempuan yang pintar ya, akan mencari suami yang pintar. Suami yang baik. Bukan suami yang berharta dan ganteng saja, tetapi suami yang baik dan pintar. Kenapa? Ya itu kecenderungan. Nah, tetapi untuk perempuan yang nakal akan mencari suami yang kaya dan ganteng. Kenapa? Ya dia mengikuti nafsunya dalam menikah. Full nafsu. Tidak memikirkan bagaimana nanti ke depannya. Ya. Tidak memikirkan nanti bisa enggak melanggengkan keluarganya. Paham enggak? Dia selingkuh atau tidak, dia itu main judi atau enggak, dan lain sebagainya. Nanti dia bekerja bisa atau enggak, bekerjanya halal atau tidak. Ini yang harus dipikir mbak-mbak atau mas-mas. Nanti bisa menyatu dengan keluarga atau tidak. Makanya
Harus pinter. Wa yarumu bil haidi wa nifasi samaniyah, ada 8 hal yang diharamkan manakala perempuan dalam keadaan haid. Yang pertama, hukumnya haram sholat bagi orang yang haid. Yang kedua, hukumnya haram puasa bagi orang yang haid. Jadi kalau kamu haid kok puasa, haram. Ya. Kemudian membaca Quran juga haram. Memegang mushaf juga haram bagi orang yang haid. Wahamluhu, membawa mushaf juga haram. Waduhulul masjidi, masuk masjid juga haram. Nah, andai kata kamu penghafal Quran bagaimana? Manakala kamu penghafal Quran, mau menghafalkan Quran atau mau melalar atau membaca Quran, niatkanlah baca Quran dengan dzikir, bukan membaca. Ketika kamu membaca Quran, itu niatnya dzikir, bukan membaca Quran. Ya. Terus kemudian masuk masjid haram tadi. Masuk masjid haram itu yang dikategorikan masjid itu apa? Nanti kategorinya kan masjid itu ada emperan masjid, ada masjid. Emperan masjid dengan masjid beda. Kalau di emperannya masih diperbolehkan kamu. Tapi kalau di dalamnya nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Nanti talwis itu, talwis apa namanya? Darahnya netes itu. Tapi kalau seandainya aman, kayaknya nggak apa-apa. Nah, sekarang kan sudah canggih. Mbak-mbak sudah pakai pembalut. Ya, kalau dulu pakai pembalut tapi memungkinkan bocor. Nah, kamu harus mengerti kapasitas pembalutmu kalau mau masuk masjid, ya enggak? Harus diprediksi ini nanti bocor apa enggak kalau sekian menit. Wa tawafu, begitu juga haram melakukan tawaf bagi orang yang haid. Wal wat'ud, begitu juga haram melakukan hubungan intim manakala haid. Kemudian istimta. Istimta itu mencumbu. Mencumbu juga haram manakala mencumbunya adalah baina surra wa rukbah. Jadi mas-mas mencumbu perempuan yang lagi haid atau istrinya lagi haid antara pusar dan lutut, itu haram. Tapi kalau yang di atas dan di bawah boleh. Masih ada kesempatan kan? Yan Ji? Nggak paham Ji? Lemot. Wa yahrumu, ya kan? Wa yahrumu alal junubi khamsatu asya. Orang yang dalam keadaan jinabat ini haram melakukan 5 hal. Yang pertama, haram melakukan sholat. Jadi kalau kayak gitu kita nggak usah mandi aja ya kalau kita jinabat ya, biar nggak sholat. Karena haram sholat ketika jinabat. Oh, dosa awakmu. Kalau sudah selesai jinabatmu, haidmu, dan kamu sudah ihtilam itu, ya mandi cepet-cepet. Karena orang yang dalam keadaan jinabat itu malaikat rahmat nggak akan mendoakannya. Nggak akan kasih rahmat kepadanya. Maka segeralah untuk kemudian mandi. Nah, tapi nanti kalau kamu hubungan intim, itu jangan langsung mandi dulu. Sebab apa? Tunggu mani itu keluar. Wadi itu keluar. Nah, kalau kamu mani dan wadi itu masih keluar, nanti tahsilul hasil. Ya, tidak sah. Karena ketika mani keluar atau madi keluar dari alat kelaminmu, itu kamu masih batal. Karena apa? Masih ya keluar gitu. Tadi kan kita bahas tentang manakala ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Itu akan membatalkan mandi kita atau membatalkan wudhu kita. Maka tunggu dulu, tunggu tuntas, baru mandi. Tapi jangan lama-lama. Paham? Terus kemudian sholat. Membaca Quran bagi orang yang jinabat juga tidak diperkenankan. Artinya haram. Kemudian wa masul mushafi, memegang mushaf haram. Wa hamluhu, dan membawa Quran juga haram.
Wa tawafu dan tawaf haram. Wa lubthu fil masjid, iktikaf juga haram. Apa perbedaannya? Manakala kamu dalam keadaan haid dan manakala kamu dalam jinabat. Apa perbedaan yang diharamkan? Satu, wati. Ya enggak? Ya enggak? Wati dan istimta. Kalau kamu haid, wati dan istimta enggak boleh. Tapi kalau kamu dalam keadaan jinabat, boleh. Contohnya, jam 12 kamu melakukan hubungan intim. Jam 1 leren. Pingin lagi jam 3. Boleh enggak? Boleh. Padahal pada saat itu belum mandi. Boleh. Kalau berkali-kali 30 ronde dalam satu malam, mandinya berapa kali? Cukup satu kali di akhir, ya. Nggak usah kamu mandi setiap kali melakukan hubungan intim. Ya. Jelas? Ngono ngantuk isi anak sing ngantuk kan kebangetan. Memang betul otaknya dedel ya. Wa yahrumu alal muhdisi, salah satu asya orang yang hadas kecil atau hadas besar itu tidak diperkenankan. Satu, as-sholat, melaksanakan sholat. Yang kedua, at-tawaf, tawaf. Yang ketiga, mashul mushaf, membawa mushaf. Wa hamluhu, dan memegang mushaf dan membawa mushaf. Jadi kalau kamu manakala tidak suci, tidak punya wudhu dan masih jinabat, jangan membawa mushaf, memegang mushaf. Nah, andai kata mushaf itu jatuh, nggak ada yang ngambil, bagaimana? Ambilan. Nggak apa-apa. Ya, dalam kaitan ini dimakfu. Tapi untuk sengaja membawa mushaf dalam tidak kondisi tertentu atau darurat, nggak diperbolehkan. Ya. Nah, termasuk mushaf itu adalah lembarannya, paham? Kamu melihat lembaran Al-Quran kok jatuh ke bawah, kamu letakkanlah di atas untuk memuliakannya. Atau bakar. Atau bakar. Nah, Quran-Quran yang tidak ada samaknya, andai kata tidak dipakai dan kamu lihat di situ ngembres alias kasihan, ya, seolah-olah dihinakan, mending bakar saja dengan cara yang baik. Jangan bakar terus kemudian dibuang gini. Oh, enggak, jangan. Bakar dengan baik. Nanti kamu kualat kamu. Dulu di pondok saya itu ada semacam itu. Stres gitu loh. Stres kemudian bakar banting bukan bakar, banting Quran, banting kitab. Tuh begitu. Nah, mudah-mudahan kamu jangan stres. Kita bersalah Allahu a'lam bishawab.